Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk energi sisa akhir tahun kamu ya. Jadi bisa berlaku mulai Oktober, November, Desember ya. Dan ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita mulai dari karir kamu dulu ya. Kita akan lihat seperti apa sisa akhir tahun kamu dalam perihal karir ya. Karir kamu sampai akhir tahun itu seperti apa? Pisces ya. Di sini ada Page of Pentacles, ada Knight of di karir. Kemudian wow, ada King of Pentacles. Wah, bagus banget nih aku lihatnya ya di karir kamu. Ya, awalnya mungkin kamu kayak mencoba di sini ya. Untuk beberapa orang, nggak semua ya, sesuaikan aja. Di sini aku ngerasa ada yang beberapa di antara kamu tuh mulai mencoba tertarik untuk hal baru ya, kayak entah ini berkaitan dengan hobi gitu ya, atau kamu tertarik dengan sesuatu yang kalau bukan hobi aja ya, mungkin ini ada juga yang mungkin dari hobi ya. Kamu dari hobi kamu itu kamu jadiin pekerjaan gitu ya. Seperti itu, kamu jadiin pekerjaan, kamu bekerja sendiri gitu. Aku nggak tahu ini bisa dari segi mungkin ada yang hobi berkebun gitu ya, atau menanam sesuatu, bisa juga seperti itu. Nah, ini kayak akhirnya tuh menjadi sumber pendapatan atau penghasilan kamu ya. Kamu udah kayak tekuni gitu loh, pelan-pelan ya. Jadi kayak kamu mulainya itu diibaratkan ya, memang kamu sudah punya skill ya, cuman kayak skill kamu tuh awalnya tuh cuman biasa-biasa aja gitu ya. Namun seiring berjalannya waktu di sini ya, pelan-pelan kamu ada kemajuan ya. Jadi penghasilan kamu itu bertambah, skill kamu juga bertambah gitu loh. Jadi pengetahuan kamu itu kamu dapat dari yang kamu kerjakan gitu loh. Mudah-mudahan paham ya yang ku sampaikan. Jadi ada orang itu yang awalnya itu, contoh nih, kalau misalkan kamu punya toko kue gitu ya, atau cake, ada yang orang itu sekolah dulu kan, belajar dulu gitu. Nah, kamu ini nggak seperti itu gitu. Nah, kalau orang yang sudah belajar dulu kan berarti kan dia sudah lihai lah, ibaratnya udah hebat ya, bisa dibilang kayak udah hebat menguasai kayak gitu ya, dan dia tinggal bekerja gitu ya, atau mempekerjakan dirinya, atau dia tinggal bekerja gitu ya. Tapi kamu ini nggak seperti itu ya. Kamu tuh kayak skill kamu tuh biasa-biasa, kamu nggak belajar dari mana-mana, tapi kamu itu belajar sambil berjalan ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi itu kayak kamu tuh dari kesukaan ya, bisa ini minat, bisa hobi, pokoknya apapun itu yang, tapi kamu itu juga tahu gitu loh ya. Dari tahu itu kamu suka, kamu minat, nah kamu tuh kayak tekuni gitu loh ya. Dari situ selain kamu dapat uang, penghasilan kamu bertambah, semakin hari pemasukan kamu semakin bertambah. Nah, skill kamu atau kemampuan kamu itu juga berkembang gitu loh ya. Makanya tadi aku bilang kayak belajar sambil berjalan gitu loh ya. Dari situ kamu berkembang. Nah, akhirnya kamu bisa benar-benar menjadi seorang King of Pentacles gitu loh ya. Kamu benar-benar memiliki hasil yang awalnya tuh kecil banget di sini gitu ya, penghasilan kamu, tapi akhirnya pelan-pelan kamu tekuni, kamu konsisten, kamu bertanggung jawab di situ. Yang dengan yang kamu kerjakan itu kamu komitmen ya, kamu bertanggung jawab gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya kamu bisa menjadi King of Pentacles ya, dari Page of Pentacles jadi King of Pentacles gitu. Jadi bener-bener kamu itu kamu tekuni, kamu telateni kayak gitu loh ya. Lama-lama justru bener kamu jadi
masternya gitu, yang awalnya tuh kamu cuman ya biasa-biasa aja ya, modal kecil atau istilahnya tuh kayak gitu ya. Nah, modalnya biasa aja, modalnya kecil, tapi lama-lama di sini justru berkembang gitu ya. Gak hanya berkembang dari segi keuangannya, tapi juga pengetahuan kamu gitu atau skill kamu di situ. Seperti itu ya. Jadi ini berita bagus buat kamu dalam hal karir. Dan untuk beberapa orang, kalau misalkan kamu tidak punya pekerjaan, aku rasa kamu akan punya pekerjaan baru gitu ya. Kamu akan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kamu, minat kamu gitu ya, atau bener-bener kamu bisa punya penghasilan yang kayaknya tuh bisa permanen gitu ya, atau jangka panjang istilahnya tuh seperti itu. Oke. Dan kita akan lihat di sini dari segi keuangan. Mungkin ada juga ya beberapa orang, gak semua. Kalau misalkan ada kesulitan gitu ya di dalam pekerjaan kamu, karena kamu mungkin orang baru mungkin gitu ya, ini akan ada yang ngebantu kamu ya di pekerjaan kamu gitu. Orangnya sudah master di situ, dia akan bantu kamu belajar pelan-pelan gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir jika mengalami kesulitan di pekerjaan kamu, terutama kamu yang baru bekerja di sini, kayak mungkin kayak belum punya pengalaman istilahnya kayak gitu ya, baru mulai gitu. Dan aku juga ngerasa nggak semua orang mungkin akan dapat promosi juga ya, promosi di sini di pekerjaan. Entah kenapa aku ngerasa juga di King of Pentacles ini kayak ada peningkatan gitu loh ya, entah kamu itu naik profesi, naik jabatan, stabil di karir gitu. Kemudian kita lihat di segi keuangan, Three of Wands. Di segi keuangan kamu ada the Moon, ada Six of Cups. Berkaitan keuangan di sini, keuangan ya, aku lihat di sini dari segi keuangan tuh kayak kamu diminta untuk punya planning, memplanning gitu ya, planning untuk jangka panjang gitu dengan adanya Three of Wands gitu. Kamu harus punya rencana untuk ke depan gitu dalam segi keuangan ya, karena di sini aku juga ngerasa karir kamu bagus, karir kamu stabil. Nah, ini kayak mulai merencanakan untuk dalam jangka panjang gitu atau ke depan ya, seperti itu. Walaupun di sini aku ngeliat dengan adanya the Moon ini ada semacam aku nggak tahu ya, entah ini kebimbangan atau keraguan yang kamu rasakan kalau itu tuh tidak akan berjalan lancar ya, sesuai dengan yang mungkin kamu planningkan atau rencanakan, sesuai dengan harapan atau impian kamu. Takut mungkin hal dulu keulang lagi misalkan, atau kayak ada hal berkaitan dengan masa lalu ya, hal dulu-dulu itu terulang kembali misalkan kayak gitu. Jadi aku juga ngerasa kayak ada sesuatu yang kamu ngerasa itu kayak nggak jelas gitu loh ke depannya kayak gimana. Walaupun di sini kondisi karir kamu bagus, keuangan kamu juga aku ngerasa bagus gitu ya, tapi kayak ada sesuatu di sini yang kamu ngerasa kayak ke depan itu kayak kamu nggak jelas gitu loh ya. Atau mungkin di sini ya seperti banget tadi, ada beberapa yang mungkin baru mulai ya, mulai membangun usaha bisnis sendiri atau kayak gimana gitu. Atau di sini ketakutan kamu ini berkaitan tentang masa lalu ya, masa lalu yang dimana mungkin kamu pernah jatuh mungkin ya, sehingga di sini kayak kamu takut untuk punya rencana atau planning gitu, karena sebelumnya kamu mungkin pernah punya rencana dalam jangka panjang, kayak memplanningkan nanti uang aku untuk ini. Nah ternyata ada sesuatu yang terjadi yang nggak terduga gitu loh. Makanya di sini kamu kayak ragu gitu ya dalam merencanakan sesuatu dalam hal keuangan gitu ya. Walaupun di sini pesannya untuk kamu tuh kayak kamu diminta untuk menatap masa depan gitu ya, berencana dalam hal keuangan tuh untuk jangka panjang
gitu, mulai berpikir untuk ke depan gitu loh ya, dalam jangka panjang seperti itu. Tapi kayak masih ada keraguan gitu, ada kaitannya dengan bayangan masa lalu di sini ya. Aku nggak tahu apa itu, yang jelas kamu sendiri yang tahu ya. Bisa juga seperti yang aku bilang tadi, yang dulu itu kamu pernah bermimpi, pernah merencanakan sesuatu namun tidak terjadi seperti yang kamu harapkan itu. Jadi kan kayak ada situasi dimana kamu tuh kayak jatuh gitu loh, down, kamu kayak takut, kamu ragu kalau dulu itu keulang lagi, kayak gitu loh istilahnya ya. Bisa seperti itu, sesuaikan aja. Dan di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang, nggak semua ya, ini kayak di Six of Cups ya, Six of Cups. Berkaitan keuangan nih, kayaknya kamu akan bertemu ya dengan seseorang yang lama. Entah ini teman kamu, siapapun itu, yang dulunya tuh kayak sempet menghilang, gak ada kabar, tapi kayak dia tuh kembali ketemu sama kamu. Ya karena ini ada kaitannya dengan keuangan ya, yang dimana entah dia ini dulu pernah pinjem duit sama kamu, kayak gitu, dan kamu ketemu lagi, seperti itu. Dan dia kayak mungkin ya, mungkin kayak ini, bisa dia ini memang pinjem duit kamu ya, dikembalikan ke kamu, tapi bisa juga sebaliknya, yang dimana mungkin kamu udah lama nggak ketemu sama ini orang ini gitu ya, tapi dia ketemu sama kamu karena butuh bantuan kamu. Bisa juga seperti itu ya. Kalau ini sih, kalau yang minta bantuan ini itu terserah kamu ya. Kalau kamu ragu, jangan dikasih pinjem. Kalau kamu nggak ragu ya dipinjamin gak apa-apa, cuman ya seikhlas kamu gitu loh. Karena di Six of Cups ini kayak ada semacam kalau kamu ingin minjemin ya, kalau misalkan memang orang ini bakal pinjem gitu ya, atau minta bantuan sama kamu, itu tuh kamu harus ikhlas gitu loh ya. Jangan jangan terburu-buru untuk biar dibalikin kayak gitu, enggak gitu. Karena di sini kan ada friends gitu ya, kayak ada persahabatan gitu, yang dimana yang namanya sahabat, teman gitu ya, itu harus saling berbagi gitu loh ya, atau saling memberi, tapi berbaginya ini dengan tulus. Bukan berarti ini kamu harus memberi uang ke dia, enggak ya, ngasih uang secara gratis enggak gitu. Cuman kayak ya seperti yang bilang tadi loh ya, kalau kamu ingin minjemin itu minjemin dengan tulus, dengan ikhlas gitu loh, enggak berharap dia cepat-cepat balikin gitu loh ya, seperti itu. Jadi biasanya kalau hal seperti ini kan kamu bisa ngasihnya nggak banyak gitu. Misal nih dia ini pinjemnya mungkin 1 juta gitu ya, tapi kamu kok kayaknya berat ya ngasih 1 juta ya, kalau misalkan cepat dibalikin, sedangkan kamu sendiri mungkin butuh lah ya, atau mungkin kayak gaji kamu sebulan nggak ada segitu mungkin ya, atau memang gaji sekarang kan sebulan mungkin gaji kamu sekitar 2,5, 3,5 gitu kan, nggak cukup untuk diri kamu ya. Nah ya seperti itu. Nah ini kayak kamu tuh diminta untuk seikhlas kamu aja gitu ya, entah kamu bisa ngasihnya 200, 300 gitu, yang penting kamu nggak cepet-cepet minta balik gitu loh ya. Biar terserah dia ngomongnya gimana. Misalkan oke, bulan depan aku balikin, ya udah kamu percaya deh bulan depan dia balikin gitu. Cuman karena ada mungkin agak sedikit ragu gitu ya di kamunya, atau was-was kalau nggak cepat dibalikin bulan depan gimana, kalau bulan depan cuman dibalikin segini gimana. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Kalau ada keraguan-keraguan seperti itu, nah ini kayak kamu tuh diminta untuk seikhlasnya aja gitu, sebisa kamu aja gitu, nggak cepet-cepet berharap cepet dikembaliin. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Dan kemudian kita lihat dari sisi asmara kamu ya, baik yang single maupun berpasangan. Zodiak Pisces.
Ini siapapun itu ya, dia nggak harus temen, ya nggak harus temen lama kamu, tapi bisa juga kenalan gitu ya, seperti itu. Bisa orang lingkungan kamu, sekitar kamu gitu ya, kayak tetangga gitu bisa ya. Ya, tapi dia ada kayak semacam friend dengan kamu gitu loh. Oke, Pisces. Kita punya new love. Wow, siap-siap nih kamu kedatangan cinta baru untuk yang single ini. Oke, give your relationship a chance dan realize your ex. Oke, di sini aku ngerasa kamu untuk yang single ya, sorry ya, di sini yang single. Yang single di sini kamu diminta untuk move on ya, melupakan mantan kamu, release your ex, karena ada energi baru yang akan masuk di sini. New love, cinta baru ya, akan kehadiran seseorang, dan kamu diminta untuk give your relationship a chance ya, yang dimana kamu itu punya kesempatan lagi gitu loh dalam hubungan percintaan. Jadi kamu tuh gak usah stres, gak usah terlalu mikirin mantan ya, yang udah jadi mantan udah gitu. Kamu harus release energi mantan kamu gitu, karena kalau nggak gitu kedatangan orang baru ini bakal kedelay ya. Kedelay maksudnya nggak jadi, bukan nggak jadi sih ya, memang ada, cuman kayak kamu tuh nggak bisa lihat nantinya gitu bahwa ada orang baru yang datang, bahwa ada kesempatan baru, ada orang baru yang jauh lebih baik, istilahnya tuh kayak gitu ya. Karena kamu masih terpaku sama mantan, jadinya kan kayak nggak ngeliat ya, kadang-kadang tuh kayak dilewatkan gitu loh, kesempatan ada tapi dilewatkan karena masih ada dengan urusannya tuh dengan mantan belum selesai gitu ya, masih kepikiran, masih keingat, masih ingin balik, atau kayak masih ngerasa bahwa tidak ada yang lebih baik dari mantan misalkan, ataupun kayak masih ada rasa sakit hati, patah hati gitu ya. Jadi kayak nggak ngelihat ada yang lebih baik gitu, atau kayak ada yang baik, istilahnya kayak gitu ya. Makanya di sini kamu harus release ya, release mantan kamu, release your ex, karena ada energi baru, cinta baru yang akan datang ke dalam hidupnya kamu di sini. Kamu harus melepaskan mantan kamu ya, seperti itu. Dan untuk beberapa orang, gak semua, di sini yang aku lihat justru sebaliknya, bahwa ada mantan di sini yang akan kembali lagi ke hidup kamu. Karena dengan adanya give your relationship a chance, ini kayak ada mantan yang minta balikan dan dia bawa energi baru ya, new love. New love ini kayak cinta baru, energi baru. Jadi walaupun dia mantan kamu, tapi dia nggak akan sama seperti dulu ya, kayak entah cara nge-treat kamu, cara memperlakukan kamu, itu nggak sama. Orang ini selama ini tuh kayak berusaha untuk move on dari kamu, melupakan kamu, tapi nggak bisa. Kamu pun juga sama ya. Karena kayak energi kangen gitu loh, pengen sekali meluk dan pengen sekali ketika hadir lagi itu kalian punya kesempatan lagi tuh dia nggak ingin lepasin kamu gitu, karena dia udah ngerasain bahwa selama ini, selama kalian nggak komunikasi, selama kalian berpisah, nggak pernah ketemu, nggak pernah terkoneksi lagi, ini dia sulit banget move on dari kamu gitu ya, sulit melupakan kamu, dia merindukan kamu, pengen ketemu sama kamu, pengen kembali sama kamu kayak gitu ya, susah sekali move on. Makanya orang ini akan datang lagi ke dalam hidup kamu, namun di sini energinya pelan. Mudah-mudahan aja selama 3 bulan ke depan ini atau energi sisa tahun kamu ini, dia benar-benar kembali sama kamu ya, untuk yang mengharapkan dia ya, seperti itu. Karena di sini aku lihat cukup lama kok, kamu mungkin juga masih sering kepikiran ya, keingat gitu, mungkin juga masih menunggu dia kembali gitu ya, seperti itu. Atau walaupun tidak menunggu dia kembali ya, mungkin kayak ngerasa bahwa ya udah, kalau kembali ya udah, nggak kembali ya udah, istilahnya kayak gitu ya. Karena aku ngeliat di sini dengan adanya release your ex ini kayak ada energi yang sangat kuat gitu loh. Biasanya kalau orang itu terlalu memikirkan seseorang itu begitu kuatnya, itu akan terasa di satunya ya, di orang yang dipikirkan gitu
ya, bahkan keduanya ini saling memikirkan satu sama lain gitu. Karena di sini kayak ada energi kesiksa gitu loh, sulit, bener-bener sulit gitu ya. Makanya kayak nggak ingin melepaskan ketika ada pertemuan kembali. Biasanya hal seperti ini tuh bener-bener ada penyesalan yang sangat dalam gitu loh ya, kayak melepaskan sesuatu yang bener-bener penting dalam hidupnya gitu. Oke. Nah, ini baru disadari ketika keduanya ini tidak sama lagi gitu ya, karena satu sama lain tuh ternyata berharga banget gitu ya, ternyata secinta itu gitu loh. Oke, sehingga tersiksa untuk melupakan begitu. Dan untuk yang berpasangan di sini, berpasangan ya, aku lihat di sini mungkin kalian berdua akan menemukan cara baru ya dalam berhubungan, dalam nge-treat pasangan, dalam memperlakukan pasangan dan melupakan hal yang lama gitu, kayak mengganti hal yang lama gitu loh dengan hal yang baru gitu ya. Karena di sini hubungan kamu akan lebih bekerja gitu. Kalau dulunya mungkin kayak kalian tuh pasif-pasif aja ya, yang satunya nggak mau effort, satunya juga nggak mau gitu ya. Nah, kayak cuek-cuekan ya, atau saling nggak peduli, ini beda gitu ya. Atau mungkin salah satu menunggu pasangan effort dulu, ini nggak gitu loh. Atau dulu mungkin cara-cara yang lama itu udah nggak serve lagi misalkan ya, nggak bikin terpenuhi misalkan. Nah, ini kayak kalian ini sama-sama belajar dari situ ya, dari kesalahan itu, dan mengganti dengan hal-hal yang baru gitu, dengan cara baru, cinta baru, cara nge-treat pasangan, dan membuat hubungan ini tuh bekerja ya. Kalau dulunya mungkin kayak nggak perhatian gitu ya, selalu cuek, ternyata di sini mulai beda ya, mulai kayak mungkin ngechat dulu ya, ngechat dulu. Kalau dulu nunggu di chat ya, nunggu di chat baru ngechat gitu, ini nggak chat dulu, tanya kabar, sudah makan belum, kayak gitu ya. Atau mungkin melakukan hal-hal yang secara real ya, nyata. Contoh nih, bawain makanan pasangan gitu ya, atau masakin pasangan gitu ya, untuk mungkin entah untuk sarapan atau bekal makan siang istilahnya, kayak gitu loh. Yang jelas di sini kayak cara-cara baru gitu loh, kayak hubungan kalian itu hidup gitu loh ya, yang sempet lama itu kayak nggak terlihat hidup gitu ya, tapi ini kayak terlihat baru gitu loh, kayak kalian tuh terlihat baru, seperti pasangan baru. Nah, istilahnya kayak gitu loh ya, hubungan kalian jauh lebih baik gitu ya. Dan di sini ada juga yang kamu justru diminta ya, untuk beberapa orang, gak semua. Kalian yang sudah berpasangan ya, kalian yang sudah berpasangan, mungkin kamu kayak udah menemukan pasangan baru kamu, dan kamu jalan dengan pasangan baru. Nah, ini kayaknya ada kedatangan mantan ya. Aku nggak tahu ini bisa mantan kamu, bisa mantan pasangan kamu. Nah, ini kayak diminta untuk ini ya, tidak terpengaruh dengan mantan ya. Maksudnya gini, kalau misalkan di pihak kamu, mantan kamu yang minta balikan begini dan begitu, nah ini kamu harus sadar ya, bahwa kamu itu sudah mengganti ya, bukan mengganti sih ya, kayaknya menemukan pasangan baru gitu loh. Kamu udah jalan dengan seseorang ya, yang udah jadi mantan, ya udah kamu lepaskan gitu loh. Kamu nggak harus ada koneksi apapun dengan mantan kamu gitu. Jadi jangan sampai kehadiran mantan kamu ini mempengaruhi hubungan kamu dengan cinta baru kamu saat ini, dengan orang baru kamu saat ini, seperti itu. Namun jika ini berkaitan dengan pasangan kamu yang mungkin mantan pasangan kamu yang kembali gitu ya, atau masih sering menghubungi, terkoneksi dengan pasangan kamu, nah ini kamu perlu perjelas dengan pasangan kamu. Jangan sampai ini berpengaruh pada hubungan kamu atau mempengaruhi kamu gitu ya, sehingga kamu selalu curiga sama pasangan kamu nggak percaya sama pasangan kamu. Lebih baik diklirkan, dijelaskan gitu loh ya. Jadi gini, kalau misalkan pasangan kamu udah nggak ada hubungannya dengan mantan, ya udah kamu perjelas dengan mantan kamu gitu ya, dengan pasangan kamu bilang bahwa kalau memang
kamu nggak suka dia ada hubungan lagi dengan mantannya atau dia deket lagi dengan mantannya, ya kamu bilang terus terang jujur gitu loh sama pasangan kamu bahwa kamu nggak suka ya dia masih terkoneksi dengan mantan atau masih sering berhubungan dengan mantan gitu ya. Seperti itu. Kalau kamu ada rasa kayak tidak puas hati, cemburu kayak gitu loh ya, kamu perjelas gitu. Jangan menebak-nebak, jangan salah sangka sama pasangan, jangan curiga gitu loh. Makanya tadi aku bilang kamu harus perjelas gitu loh. Ya, kamu perjelas dengan cara ya itu bertanya sama orangnya, jangan menduga-duga gitu sehingga mempengaruhi hubungan kamu dengan dia. Hubungan yang udah baik-baik tiba-tiba berubah gitu hanya karena kehadiran mantan atau kedatangan mantan gitu. Karena kadang-kadang orang itu kan tidak bisa berpikiran jernih ya. Ada beberapa orang itu kadang-kadang masih cemburu dengan mantannya. Kalau misalkan ini kamu yang seperti itu ya seharusnya tuh dikelirkan dulu gitu. Ya kalau kamu cemburu nggak suka ya terus terang sama pasangan kamu gitu. Ya bahwa kamu nggak suka kalau dia masih terhubung dengan mantannya, terkoneksi dengan mantannya seperti itu. Oke. Kalau dia benar-benar sayang ya atau cinta sama kamu, pasti dia akan jujur sama kamu atau bahkan dia akan menuruti apa kata kamu gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin dia akan bikin jarak gitu loh sama mantannya gitu ya. Tapi biasanya kalau laki-laki tuh dia udah putus dengan mantan itu kadang-kadang dia udah nggak ini ya, dia nggak akan ngehubungin dia gitu loh. Walaupun mungkin dia masih sering ngobrol, sering ketemu gitu ya, pasti dia tetap ada batasan gitu loh. Karena mantan gitu. Jadi walaupun udah nggak punya perasaan sama mantan, untuk menjaga perasaan pasangan barunya, itu biasanya dia akan jaga batasan ya, jaga batasan atau jaga jarak gitu loh. Ya mungkin dia akan terkoneksi ketika penting-penting aja gitu. Contoh nih, kalau dia ini satu kerjaan gitu ya, memang ada hal-hal yang harus dikerjakan bareng. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Ya jadi kamu nggak perlu khawatir tentang hal itu. Seperti itu. Ya. Jadi jangan dipengaruhi, jangan sampai hubungan kamu itu dipengaruhi oleh hal-hal seperti itu ya. Karena kadang-kadang yang bikin stres itu pikiran sendiri. Ya orangnya udah nggak apa-apa, udah nggak ada hubungan apa-apa, tapi pikiran kamu sendiri yang ngada-ngadain. Nah istilahnya gitu, makanya perjelas di sini dikelirkan kalau ada problem-problem yang berkaitan dengan mantan, istilahnya seperti itu. Oke, jadi dan ini satu lagi ya, aku tarik pesan buat kamu dalam hal percintaan. Mungkin ada yang membutuhkan pesan ini ya untuk keadaan kamu dalam hal percintaan saat ini atau kapanpun kamu membutuhkan pesan ini. Oke, di sini ada rencanakan perjalanan cintamu dengan bijak. Pastikan kamu tahu tujuan kamu dan bagaimana cara mencapainya. Ya. Rencanakan perjalanan cintamu dengan bijak. Pastikan kamu tahu tujuan kamu dan bagaimana cara mencapainya. Terutama buat kamu yang single ya. Kamu menginginkan pasangan yang seperti apa? Kamu menginginkan kehidupan cinta yang seperti apa? Nah, itu kamu harus tahu ya. Kamu harus tahu tujuan kamu dalam percintaan itu dan kamu juga harus tahu bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut. Kemudian kita lihat di sini, jadikan cintamu bagian dari cerita yang lebih besar. Biarkan cintamu menjadi bagian dari alam semesta yang indah ini. Oke, tuh kan. Aku juga ngerasa di sini untuk beberapa orang, nggak semua ya. Seperti yang bilang tadi, kalau udah ex, udah mantan, biarkan dia jadi cerita masa lalu, gitu ya. Karena di sini ada jadikan cintamu bagian dari cerita yang lebih besar ya. Berarti kan kalau udah ex itu kan udah jadi cerita ya, cerita cinta kamu udah masa lalu gitu loh ya. Jadi udah jadi cerita, udah jadi history ya, sejarah gitu loh.
seperti itu. Dan biarkan itu jadi bagian ya, bagian maksudnya bagian nih ya, bagian dari masa lalu, juga bagian dari cerita cinta kamu gitu ya, tapi udah berlalu seperti itu. Oke. Oke, ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Sekali lagi kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.